Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu wa sallam wa baraka alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa iqtafa atharahu ila yaumiddin. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Kita senantiasa bersyukur atas limpahan nikmat, curahan karunia yang Allah Jalla wa'ala anugerahkan kepada kita, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa berkumpul di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah untuk sama-sama melaksanakan ketaatan, yaitu menuntut ilmu syar'i. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita berusaha untuk senantiasa mengikuti petunjuk beliau, mengikuti jalan beliau, senantiasa bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita berharap agar kiranya salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada para kerabat beliau, istri-istri beliau, putra-putri beliau, dan orang-orang yang mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam di dalam kebaikan. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, sekarang ini kita sudah berada di awal bulan Dzulhijjah. Betul ya. Jadi konsentrasi lagi. Saya tadi ngetes, ternyata masih konsentrasi, alhamdulillah. Sekarang kita berada di awal daripada bulan Dzulqa'dah. Itu artinya 1 bulan lebih ya, bulan Ramadan telah pergi meninggalkan diri kita. Dan itu artinya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan kita berlama-lama di dalam kelalaian. Karena kebanyakan orang ketika berada di bulan Syawal itu senantiasa berada dalam kondisi euforia yang terlalu berlebihan. Jalan-jalan, bertemu dengan handai tolan, ya, kemudian makan makanan lebaran, Masya Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian hadirkan kepada kita kembali ya musim-musim ketaatan. Dan luar biasanya bulan Dzulqa'dah ini adalah awal rangkaian daripada 3 bulan-bulan haram. 3 bulan haram, yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan juga bulan Muharram. Itu artinya ketika kita 1 bulan full melaksanakan ketaatan di bulan Ramadan, kemudian sempat ya masuk di bulan Syawal dengan segala kelebihan dan kekurangannya, kembali lagi Allah Subhanahu wa taala menghadirkan untuk kita bulan-bulan haram, bulan-bulan yang istimewa, yang mudah-mudahan ini dapat menjadikan kita bersemangat untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena untuk istiqamah berada di atas ketaatan ini butuh usaha. Yang namanya istiqamah ini adalah merupakan perkara yang sangat susah. Bahkan
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti disebutkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika beliau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi beruban. Maka Abu Bakar mengatakan, "Ya Rasulullah, qad shibta." Ya Rasulullah, engkau telah beruban. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Syayyabatni Hudun wal waqi'atu wal mursalat. Wa amma yatasaalun wa idasy syamsu kuwirat." Sesungguhnya yang menjadikan aku beruban adalah surat Hud, surah Al-Waqi'ah, surah Al-Mursalat, surah Amma Yatasa'alun, dan juga surah apa? Idasy syamsu kuwirat. Karena di dalamnya berisi perkara-perkara yang sangat besar, berita-berita yang sangat agung. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rasul-rasul sebelum beliau. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menceritakan azab yang Allah timpakan kepada umat Rasul yang tidak mau mengikuti Rasulnya. Dan termasuk diantaranya di dalam surah Hud ada satu ayat yang kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ini adalah merupakan ayat yang paling berat diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Ma nazalat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi jami'il Qur'an." Tidaklah turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam seluruh Al-Qur'an ayat, yaitu satu ayat, kanat asyaddu wala asyaqqu alaihi min hadhil ayah. Satu ayat yang lebih berat untuk ditanggung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi ayat ini, yaitu firman Allah yang ada di dalam surah Hud ayat yang ke-112. Surat Hud ayat yang keberapa Ibu? 112. Allah berfirman, "Fastaqim kama umirt." Istiqamahlah engkau wahai Muhammad sebagaimana yang diperintahkan. Makna daripada ayat ini yaitu fastaqim ya Muhammad ala dini rabbik wal amali bihi wad du'ai ilaihi kama amaraka rabbuk. Istiqamahlah engkau wahai Muhammad di atas agama Tuhanmu serta beramal dengan agama tersebut, senantiasa berdoa kepada Allah sebagaimana diperintahkan oleh Tuhanmu. Wal amru fihi litakid. Dan perintah istiqamah di ayat ini untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah cuma sebatas penekanan. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling istiqamah. Kalau kita disuruh istiqamah, belum tentu, ya bisa jadi kita memang belum berada di atas keistiqamahan. Memang sekarang ini kita berada di masjid istiqamah. Kalau kita yang diperintahkan istiqamah, belum tentu kita memang sudah berada di istiqamah, kecuali di masjid istiqamah. Tapi kalau Rasulullah yang diperintahkan untuk istiqamah, ini hanyalah sebagai penegas, penekanan, agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan itu kepada umatnya, sekaligus perintah Allah Subhanahu wa taala untuk kita selaku umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar senantiasa istiqamah. Coba mungkin sebagian besar di antara kita sudah mulai merasakan, ya, di bulan Ramadan Masya Allah puasa 1 bulan full, di bulan Ramadan Masya Allah salat malam 1 bulan full, di bulan Ramadan Masya Allah setiap hari setidaknya kita mengeluarkan sebagian harta kita, setidaknya kita mengkhatamkan Al-Quran 3 kali khatam, Masya Allah. Sekarang kita sudah melalui bulan Syawal. Coba bandingkan bulan Ramadan dengan bulan Syawal. Bulan Syawal berapa kali khatam? Setidaknya sekali lah paling enggak, ya. Itu juga susah. Memang Ramadan sudah Allah kondisikan, memang. Kita tidak bisa menutup fakta itu. Allah Subhanahu wa taala membelenggu syaitan. Allah Subhanahu wa taala membuka pintu-pintu surga. Allah menutup pintu-pintu neraka. Memang Allah mudahkan kita untuk melaksanakan ketaatan di bulan Ramadan. Tapi ya jangan sampai gara-gara itu kemudian di luar Ramadan sama sekali kita tidak membuka Al-Quran. Dan itu kita lihat Masya Allah, sebagian di antara kita bahkan 1 kali khatam saja di bulan Syawal susah. Susah. Sebagian di antara kita bahkan ada yang tidak selesai puasa Syawal, 6 hari puasa sunnah, ya, di bulan Syawal. Mungkinlah pekan pertama, kenapa kok nggak puasa? Karena masih banyak kue lebaran.
Pekan kedua masih banyak tamu undangan. Pekan ketiga masih banyak kondangan. Nah, orang nikahin kan banyak ya. Pekan keempat kalau juga belum puasa Syawal, berarti banyak alasan. Banyak alasan. Dan itu yang kita lihat di dalam kehidupan kita. Ya, kadang di bulan Syawal ini kita memang merasa drastis sekali penurunan itu. Atau yang kita istilahkan dengan futur. Ya, futur dengan ta waw ra, futur. Yaitu apa? Al-linu ba'da syiddah. Yaitu seseorang merasa atau dalam kondisi lemah setelah sebelumnya dia itu semangat. Itu futur. Jadi lemah setelah sebelumnya semangat, maka orang ini disebut futur. Kalau sebelumnya nggak semangat, ya jangan dikatakan futur. Bahkan untuk disebut futur aja tidak layak orang tersebut. Kita Ramadan, Masya Allah, semangat. Kenapa bulan Syawal kemudian kita seakan-akan jauh daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Berarti kita dalam kondisi futur. Maka kita hendaknya penting untuk senantiasa berusaha untuk mempelajari perkara ini, istiqamah. Istiqamah, ibu-ibu, bapak-bapak yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, makna yang paling menjangkau atau makna yang paling kompleks tentang istiqamah seperti yang disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, yaitu sulukut tariqil mustaqim. Istiqamah itu menetapi jalan yang lurus. Apa yang jalan yang lurus? Bukan jalan tol maksudnya. Akan tetapi apa? Ad-dinul qawwim, yaitu agama yang lurus. Ghaira ta'wijin anhu yamnatan wala yasratan. Tidak berpaling dari perkara tersebut baik ke kanan maupun ke kiri. Jadi istiqamah, Masya Allah, lurus. Dan mencakup istiqamah yaitu fi'lu ta'ati kulliha adh-dhahirah wal batinah. Mengerjakan ketaatan secara keseluruhan. Jadi orang yang istiqamah itu harus mengerjakan ketaatan secara keseluruhan. Baik itu ketaatan yang bersifat zahir maupun batin. Nah, contohnya ketaatan yang bersifat zahir apa? Baik secara perbuatan maupun lisan, nampak. Contohnya kalau lisan, tilawatul Quran, zikrullah. Kemudian mengucapkan ucapan-ucapan yang baik, perkataan-perkataan yang lembut. Adapun perbuatan ya seperti sholat, puasa, kemudian apa lagi? Birrul walidain, berbakti kepada orang tua, baik terhadap tetangga. Wal batinah, dan sesuatu yang sifatnya batin, yaitu hatinya juga harus istiqamah. Termasuk diantara istiqamah secara batin yaitu ikhlas di dalam beramal. Tidak menampakkan amalan kepada manusia. Menghindari perkara-perkara riya. Karena riya ini, kata Rasulullah SAW, adalah sesuatu yang paling ditakutkan untuk menjangkiti umatnya adalah riya. Bahkan Rasulullah SAW lebih khawatir umatnya tertimpa riya ketimbang fitnah Dajjal. Karena fitnah Dajjal ada zamannya, ada masanya, ada waktunya. Adapun riya, seseorang mungkin ya akan berperang dengan riya di setiap zaman, di setiap masa. Maka ketika kita melaksanakan amalan, bersihkan hati kita dari riya untuk memamerkan amalan tersebut kepada orang lain. Ketika baca Al-Quran misalnya, ya kita tidak perlu menampakkan bacaan Al-Quran kita kepada orang.
Kalau menampakkan perbuatan disebut riya. Kalau menampakkan secara suara, dari suara itu disebut apa? Sum'ah. Ya, kalau riya itu menampakkan perbuatan agar dipuji. Kalau sum'ah itu memperdengarkan. Misalnya ketika mau sedekah, enggak perlulah ditulis nama. Ketika panitia mau nyatet siapa, tulis saja hamba Allah. Masya Allah. Ketika diumumkan, Bapak Fulan 100.000, Ibu Fulanah 500.000. Kemudian dia, apaan tuh sedekah, masa diperdengarkan seperti itu? Hamba Allah 1 juta. Tuh, yang benar kayak gitu. Oh iya gitu ya. Iya, itu hamba Allah saya. Sum'ah lagi deh. Sama aja. Ini penyakit hati ya yang seseorang hendaknya menjauhi. Yaitu riya, menampakkan perbuatan, harus ikhlas. Zikir juga seperti itu. Ada zikir-zikir yang ketika kita ucapkan itu meskipun dengan lirih, kadang orang tahu kita sedang berzikir. Contoh, saya akan ucapkan dengan lirih, ibu-ibu tebak ya, saya ngomong apa ini? Saya ngomong apa? Nampak nggak? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nampak. Kemudian nih nampak. Kemudian ini. Ada zikir yang nggak perlu bibir kita itu sampai ketutup, sampai kebuka, sampai ketahuan kita baca apa. Zikir apa? La ilaha illallah. Nggak kelihatan. Kalau subhanallah masih apa? Alhamdulillah, Allahu Akbar. Tapi kalau nggak tahu orang, itu bisa kita berusaha untuk menutupi zikir kita. Apalagi kalau kita gabungkan dengan waktu-waktu yang afdhal, waktu-waktu yang mustajab, misalnya di sepertiga malam terakhir. Wah, itu lebih tersembunyi lagi. Dan orang yang seperti itu akan mendapatkan ya naungan Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang 7 golongan yang akan mendapatkan naungan di akhirat, yang ketika itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Kata Rasulullah, wa rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat ainah, yaitu seseorang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sendirian, khalian fafadat ainah, lantas kemudian matanya mengeluarkan atau melinangkan air mata. Ya, jadi perbuatan yang baik, ketaatan itu ada yang sifatnya zahir, ada yang sifatnya batin. Kalau zahir itu yaitu mencakup perbuatan dan juga ucapan. Kalau batin itu apa? Amalan-amalan hati. Kemudian watarkul manhiyat, dan meninggalkan perkara-perkara yang dilarang, baik itu yang zahir maupun batin. Contoh perkara yang dilarang yang sifatnya itu nampak apa? Minum khamar. Apalagi? Ya. Apa? Makan riba. Apalagi? Berzina. Jelas. Berkhalwat. Dan ada perkara-perkara yang dilarang yang sifatnya itu batin. Ya, tersembunyi. Itu tadi. Riya, sum'ah, hasad. Ya. Maka ini adalah definisi dari istiqomah yang sangat lengkap disebutkan oleh siapa tadi? Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah. Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah. Baik, ibu-ibu, apa yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksud istiqomah bukan berarti seseorang itu tidak terjatuh ke dalam perbuatan dosa selamanya, bukan. Ya. Karena manusia seperti yang disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis riwayat Anas ibn Malik radhiyallahu anhu secara marfu'. Rasulullah mengatakan kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Seluruh anak Adam itu pasti ya berbuat kesalahan. Khata' ya disampaikan dengan sighah mubalaghah. Ya bukan 1 kali 2 kali, tapi kesalahan yang terus-menerus senantiasa ulang. Wa khairul khata'in at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang
bersalah, yaitu mereka yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu azza wa jalla amara ma'al istiqamatil istighfar minadz dzambi. Maka orang yang melaksanakan perbuatan dosa, ketika dia berusaha untuk istiqamah, maka hendaknya dia senantiasa mengucapkan istighfar. Makanya sering di dalam Al-Qur'anul Karim Allah merangkai kalimat istiqamah itu dengan kalimat istighfar. Ya, sering perkara istighfar itu digandengkan dengan istiqamah. Termasuk diantaranya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surah Fussilat ayat yang ke-6. Ya. Surah Fussilat ayat yang ke-6 Allah berfirman fastaqimu ilaihi wastaghfiruh. Istiqamahlah kepada Allah dan beristighfarlah. Ya, istiqamah itu digandengkan dengan istighfar. Dikarenakan orang yang istiqamah itu pasti melaksanakan kesalahan. Orang yang berusaha untuk istiqamah itu pasti melaksanakan perbuatan dosa. Fayujbaru dzalika bil istighfar, maka kesalahan-kesalahan tersebut, perkara-perkara dosa tersebut tertutupi, diobati dengan istighfar warruju' ilal istiqamah, supaya orang tersebut senantiasa kembali kepada istiqamah. Karena kalau kita dituntut istiqamah terus 100% itu susah. Ya, itu tadi manusia adalah makhluk yang senantiasa berbuat salah, kemudian ada hawa nafsu, kemudian syaitan senantiasa menggoda. Maka kalau manusia dituntut untuk terus istiqamah dalam satu kondisi, satu keadaan, maka ini adalah perkara yang mustahil. Sebagaimana dikatakan oleh salah satu orang ulama, dawamul hal minal muhal. Seseorang berada dalam satu kondisi itu mustahil. Ya, maka kalau kita melaksanakan kesalahan, istighfar, melaksanakan perbuatan dosa, kita bertaubat, maka itu tidak mengeluarkan kita dari istiqamah yang selama ini kita berusaha untuk jalani. Ayat-ayat yang memerintahkan kita untuk istiqamah itu sangat banyak. Seperti yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surah Fussilat ayat 30. Ya. Surah Fussilat ayat yang ke-30 Allah berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ini di dalam surah Fussilat ayat 30. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan bahwasanya Rabb kami adalah Allah. Jadi istiqamah itu harus di atas ketaatan, itu baru dikatakan istiqamah. Seperti di ayat ini dikatakan mereka yang mengatakan Rabb kami adalah Allah kemudian istiqamah. Berarti dia sudah berada di atas kebaikan, kemudian dia berusaha untuk mendawamkan kebaikan tersebut. Itu baru bisa disebut istiqamah. Maka orang yang berada di atas kemaksiatan itu tidak bisa diistilahkan dengan istiqamah. Atau orang yang dalam kondisi malas, jauh dari ketaatan, ini juga tidak bisa disebut istiqamah. Maka tidak ada lagi yang mengatakan, wah kalau sholat subuh ini Ustadz saya agak berat, Ustadz kenapa? Istiqamah bangunnya jam 6. Nggak boleh. Istiqamah harus dirangkai dengan perkara-perkara yang baik. Ya, ini kajian kan 9:30, kamu istiqomah ya datang jam 10, nggak boleh. Itu terlambat. Ya, ini istiqomah harus kita kembalikan penggunaannya pada perkara-perkara yang baik. Ya, seperti di ayat ini mereka yang mengatakan Rabb kami adalah Allah kemudian istiqomah. Seperti juga sabda Rasulullah SAW ketika ditanya oleh salah seorang sahabat, ya Rasulullah, qul li fil islami qawlan. Ya Rasulullah, katakan kepadaku di dalam agama Islam ini satu perkataan yang aku tidak perlu bertanya kepada selainmu. Maka Rasulullah SAW mengatakan, qul amantu billahi thumma istaqim. Tuh,
Katakan aku beriman kepada Allah kemudian istiqamah. Jadi istiqamah itu hanya berkaitan dengan perkara-perkara yang mulia, perkara-perkara yang baik. Mereka yang berkata bahwasanya Rabb kami adalah Allah, kemudian istiqamah, apa yang mereka dapatkan? Tatanazzalu alaihimul malaikatu. Akan turun kepada mereka, yaitu malaikat. Karena istiqamah ini merupakan amalan yang sangat luar biasa, maka pahalanya juga luar biasa. Maka keutamaannya juga luar biasa. Turun kepada mereka malaikat, di sini disebutkan fal malaikatu tatanazzalu alaihim bisururi wal busra, maka malaikat turun kepada mereka dalam kondisi tujuannya adalah untuk memberikan kabar gembira, memberikan berita berupa kebahagiaan fi mawatini asibah, pada waktu-waktu yang sangat susah. Orang kalau dalam kondisi susah kan butuh untuk diberikan kabar gembira. Seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Waqi', al-busra fi thalathati mawatin. Kabar gembira itu akan didapati pada 3 kondisi. Yang pertama, indal maut. Ya, ketika dalam kondisi sakaratul maut. Yang kedua adalah wa fil qabri, ketika berada di kuburan. Dan yang ketiga adalah wa indal ba'fi, dan ketika dibangkitkan. Nah, ini perkara-perkara yang sangat susah. Ya. Perkara-perkara yang sangat berat, kondisi-kondisi yang seseorang itu ya dalam kondisi yang sangat berat, yaitu ketika sakratul maut, ketika berada di kuburan, dan ketika dibangkitkan. Ini seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi ketika menafsirkan ayat ini, dan juga disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syaukani di dalam kitab tafsir beliau, yaitu Fathul Qadir. Tatanazzalu alaihimul malaikah, akan turun kepada mereka malaikat dalam 3 kondisi tadi. Apa yang mereka bawa? Yaitu ucapan alla takhafu wa la tahzanu. Janganlah kamu takut dan janganlah kalian bersedih. Ya. Janganlah kalian takut dan janganlah kalian bersedih. Kalau ketika sakratul maut, yang mereka takutkan apa? Yaitu kehidupan setelah kematian. Yang mereka sedihkan apa? Yaitu keluarga-keluarga yang mereka tinggalkan. Ini butuh untuk diberikan penguat, butuh untuk diberikan motivasi agar dia bisa wafat dalam kondisi husnul khatimah. Kemudian apa? Wa absyiru bil jannah, dan akan diberikan kabar gembira kepada mereka berupa surga. Ya, jadi orang yang baik ketika hidup di dunia dalam kondisi istiqamah, ketika sakratul maut itu datang kepada mereka malaikat yang mengatakan jangan takut, jangan kamu bersedih, dan diberikan kabar berupa surga yang selama ini dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil yang kedua ya menyebutkan tentang perkara istiqamah ini seperti yang Allah sebutkan di dalam surah Al-Ahqaf ayat yang ke-14. Tulis surah Al-Ahqaf ayat yang ke-14. Allah berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. 13-14 Al-Ahqaf. Sesungguhnya mereka yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah, maka tidak ada ketakutan ke atas mereka dan juga mereka tidak akan bersedih. Itu tadi yang saya sampaikan, tidak takut terhadap apa yang akan mereka hadapi setelah kematian, dan tidak bersedih atas apa-apa yang mereka tinggalkan, yaitu berupa keluarga dan harta. Ulaika ashabul jannati khalidina fiha, mereka adalah penghuni surga. Ya, jadi Allah peruntukkan untuk mereka nikmat berupa surga. Jazaa'an bima kanu ya'malun, mereka kekal selama-lamanya di dalam surga sebagai balasan atas apa-apa yang telah mereka kerjakan. Ya, jadi sebagaimana mereka di dunia itu lelah, ketika mereka di dunia itu dalam kondisi berat untuk senantiasa berada di atas keistiqomahan,
maka balasannya juga besar, ya. Makanya Allah mengatakan jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan atas apa-apa yang mereka kerjakan. Jadi harus dikerjakan. Di sini Allah tidak mengatakan jazaa'an bima kanu ya'lamun, sebagai balasan atas apa-apa yang telah mereka ilmui, bukan. Tapi Allah katakan jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan atas apa-apa yang telah mereka kerjakan. Ilmu itu butuh untuk diamalkan, untuk dikerjakan. Sebagaimana kita hari ini belajar tentang istiqomah, butuh untuk dipraktekkan. Ya, jangan sampai hanya sebatas kita tahu definisinya, apa ayat-ayatnya, tapi yang namanya istiqomah itu harus dipraktekkan. Taib ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kita akan menyebutkan beberapa poin tentang faedah atau keutamaan istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga kita akan sebutkan perkara-perkara apa saja nanti yang akan membantu kita untuk senantiasa istiqamah, dan perkara-perkara apa yang bisa menghalangi kita untuk melaksanakan istiqamah. Baik, kita bahas dulu tentang faedah atau keutamaan istiqamah. Faedah strip garing atau keutamaan istiqamah. Al-faidatul ula, faedah yang pertama. Dicatat, faedah yang pertama, tatanazzalu ala ahli istiqamah as-sakinah. Ya, akan diberikan kepada ahli istiqamah yaitu kabar gembira dan juga ketenangan. Kabar gembira dan juga ketenangan. Ya. Sebagaimana yang tadi dua ayat yang saya telah sebutkan, yaitu surah Fussilat ayat berapa Ibu? 30, dan juga surah Al-Ahqaf ayat 13 dan 14. Akan diberikan kepada mereka kabar gembira, jangan takut dan janganlah sedih. Aila takhafu mimma taqdimuna alaihi min umuril akhirah. Jangan takut terhadap apa-apa yang akan kalian hadapi pada perkara-perkara akhirat. Wala tahzanu ala ma fatakum min umurid dunya. Dan janganlah kalian bersedih atas apa-apa yang kalian tinggalkan di dunia. Ya. Apa yang ditinggalkan manusia di dunia, Bu? Ada dua. Yang pertama apa? Keluarga, al-ahl. Ya, yang kedua apa? Harta. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, yatba'ul mayyit thalathah, akan mengikuti mayit 3 perkara. Fayarji'u itsnan, akan kembali 2 perkara, dan akan dia tinggalkan itu 2 perkara tersebut. Yang pertama, yang kemudian apa? Wa yabqa ma'ahu wahid, dan yang akan tersisa bersamanya 1 perkara. Yang kembali itu hartanya dan keluarga. Dan yang tetap untuk bersama dirinya adalah amalannya. Dan ketika orang ini dalam kondisi istiqomah, maka dia tidak akan bersedih terhadap apa yang dia tinggalkan. Keluarganya Allah Subhanahu wa taala jaga. Hartanya juga Allah Subhanahu wa taala pelihara juga. Bisa jadi dengan harta tersebut anak-anaknya akan kemudian menyedekahkan hartanya dan pahalanya diniatkan untuk orang tua. Tuh. Menjadikan dia tidak bersedih. Tidak sebagaimana orang kalau tidak hidup dalam kondisi istiqomah, maka justru harta yang dia tinggalkan bisa menjadi sumber petaka. Maka kalau kita istiqomah, kita dijamin tidak akan bersedih terhadap 2 perkara ini, yaitu keluarga kita, kemudian harta yang kita miliki. Seperti juga diriwayatkan oleh Al-Imam Atha rahimahullah, la takhafu radda thawabikum fa innahu maqbul. Jangan kalian takut amalan-amalan yang selama ini kalian kerjakan, fa innahu maqbul, sesungguhnya amalan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kalian akan hadapi atau kalian akan dapati pahalanya di sisi Allah. Ya, yang menjadikan seorang takut itu dia enggak tahu apakah amalannya diterima atau tidak. Sebagaimana puasa Ramadan, Masya Allah, tidak seorang pun di antara kita yang tahu apakah puasa kita diterima oleh Allah atau tidak.
Tidak seorang pun di antara kita yang tahu apakah salat malam kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Makanya para salaf ketika hari Id, itu sebagian di antara mereka dalam kondisi bersedih meskipun perintahnya untuk bergembira. Tapi mereka bersedih kenapa? Karena mereka tidak tahu apakah amalan yang mereka kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Ketika dia hidup dalam kondisi istiqomah, maka dikatakan tuh, jangan takut, amalanmu diterima. Kamu akan mendapati pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wala tahzanu, jangan kalian juga bersedih ala dzunubikum fa inni aghfiruha lakum. Jangan kalian takut, jangan kalian sedih atas dosa-dosa kalian. Kenapa? Kata Allah, fa inni aghfiruha lakum. Karena sesungguhnya aku mengampuni dosa-dosa tersebut untuk kalian. Nah, jadi itu kabar gembira yang sangat luar biasa. Jangan takut, amalanmu diterima. Jangan sedih, dosamu diampunkan, ya. Jadi ini yang pertama, orang yang istiqomah akan diberikan kabar gembira dan juga ketenangan. Kemudian yang kedua, orang yang istiqomah di dunia, kalau ini balasannya apa itu? Sa'atu rizq, akan diberikan berupa kelapangan rizki. Ya, akan diberikan berupa kelapangan rizki. Seperti yang Allah sebutkan di dalam surah Al-Jin ayat 16. Surah Al-Jin ayat 16. Wa allau istaqamu 'ala at-tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Dan jikalau mereka istiqamah di atas jalan Allah. Ini ayat membahas tentang para jin. Ya, karena disebutkan sebelumnya jin itu ada yang ya dalam kondisi Islam baik, minnal muslimuna wa minnal qasitun, ya, ada yang muslim, ya, faman aslama faulaika taharraw rasyada, kalau mereka dalam kondisi Islam maka mereka diberikan petunjuk. Wa ammal qasituna fakanu li jahannama hataba, dan kalau mereka kufur maka mereka akan menjadi bahan bakar api neraka jahannam. Kemudian Allah mengatakan wa allau istaqamu 'ala tariqah, dan jikalau mereka istiqamah di atas jalan Allah la asqainahum ma'an ghadaqa, maka sungguh kami akan berikan kepada mereka air yang mencurah, ya, nikmat berupa air. Yang dimaksud di sini adalah sa'ati rizq, yaitu rezeki yang luas. Ya, yang dimaksud air di sini adalah rizki yang luas, karena air itu adalah inti daripada kehidupan. Ya, seperti yang disebutkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, aina makanal ma' kanal mal, di mana di situ ada air maka di situ ada harta. Ya, di mana di situ ada air pasti di situ ada harta. Jadi kenapa kok di dalam surah Al-Jin 16 Allah sebutkan air? Yang dimaksud air di sini apa? Sumber harta. Ya, seperti itu. Kemudian yang keempat. Ya, bagus. Masih konsentrasi. Yang ketiga, yaitu al-insyirah fi sadri wal hayati thayyibah. Orang yang istiqamah akan Allah berikan berupa ketenangan hati. Ya, yang paling penting itu dapat ketenangan. Buat apa kita memiliki harta yang banyak tapi tidak mendapatkan ketenangan? Bahkan banyak orang yang dengan hartanya dia membeli ketenangan, betul ya? Dia bayar security gitu ya. Kemudian dia bayar pengawal pribadi. Kenapa? Kan tenang. Tapi kalau orang yang istiqomah, Allah akan jamin ketenangan. Makanya ketika disebutkan ini loh, khalifahnya kaum muslimin Umar bin Khattab, ya, ini utusan-utusan yang dari luar kota Madinah nggak percaya, masa khalifah seperti ini? Dia jalan sendirian, tidur di bawah pohon, gitu loh. Masa khalifah seperti ini? Padahal dia adalah khalifahnya kaum muslimin atau amirul mukminin yang ketika itu memimpin kaum muslimin yang ada, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kok bisa dia mendapatkan ketenangan seperti itu? Karena istiqamah. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nahl ayat yang ke-97. An-Nahl
ayat 97. Allah berfirman, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang beramal saleh, baik dari kalangan laki-laki maupun perempuan, ya. Wa huwa mu'min, ini penting sekali, dan dia adalah orang yang beriman. Karena kalau dia tidak beriman, meskipun dia adalah orang yang baik, maka dia tidak akan mendapatkan hasilnya di akhirat. Ini juga termasuk di antara tafsiran firman Allah yang ada di dalam surah Hud ayat 15. Ya, surah Hud ayat 15 dibuka. Ayat 14, 15. 15, 16. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Yaitu barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya. Ya, jadi ayat ini seperti disebutkan oleh Al-Imam Mujahid, ya, bahwasanya ini bercerita tentang orang yang beramal tapi riya. Ya, orang yang beramal di dunia tapi dalam kondisi riya. Ada juga yang menafsirkan bahwasanya ini adalah amalan orang-orang yang kafir. Ya, orang-orang yang tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia beramal menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, kata Allah, "Nuwaffi ilaihim a'malahum fiha." Kami akan berikan untuk mereka apa yang mereka kerjakan. Di mana? Di dunia. Hanya sebatas di dunia. Orang kalau di dunia baik, ya dia akan ketemu orang yang baik juga. Kalau dia kafir, ya udah teman-temannya baik, ya di lingkungannya adalah orang-orang yang peduli kepada dia karena dia baik. Sudah sampai situ saja. Dia nggak akan mendapatkan lebih daripada sekedar kebahagiaan dunia. Wahum fiha la yubkhasun. Dan mereka di dunia maksudnya tidak akan dirugikan sedikit pun. Ya. Ini yang disebut dengan al-jaza'u min jinsil amal. Orang yang baik pasti dapat kebaikan. Mau dia kafir, mau dia mukmin. Tapi kalau kafir sebatas di mana? Di dunia. Ya. Ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illa an-nar. Ya, mereka ini adalah orang-orang yang ketika di akhirat tidak mendapatkan apa-apa kecuali apa? Neraka. Tidak mendapatkan apa-apa kecuali neraka. Mungkin orang kafir di dunia, ya, dalam kondisi bahagia, tapi sebatas di dunia saja. Yang itu akan terputus kebahagiaannya ketika dia meninggal dunia, ya. Dan ketika dibangkitkan akan dimasukkan ke dalam neraka. Wa batilum ma kanu ya'malun, dan yang mereka kerjakan itu batal semua. Dia tidak akan mendapatkan buah daripada kebaikannya. Kenapa? Karena dia tidak mentauhidkan Allah, ya. Tapi di ayat yang 97 An-Nahl ini, man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Siapa yang beramal soleh, laki-laki maupun perempuan, dan dia adalah orang yang beriman, ini syaratnya. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka sungguh kami berikan akan kepadanya adalah kehidupan yang baik. Ya, kehidupan yang baik itu seperti ditafsirkan oleh para sahabat, yaitu anak-anak yang salih salihah. Itu kehidupan yang baik. Kemudian kehidupan yang baik juga, yang dimaksud kehidupan yang baik adalah hati yang qanaah. Ya, termasuk di antara kehidupan yang baik kesehatan untuk senantiasa beribadah. Itu di dunia. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan di akhirat mereka akan dibalas dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang mereka kerjakan berupa amalan. Jadi kalau amalan kita kadang ya ala kadarnya lah gitu ya.
Amalan kita kadang sholatnya juga alhamdulillah sih tepat waktu, tapi kadang ada satu rakaat yang kita kurang konsentrasi, kadang gitu kan, meskipun nanti balik lagi gitu loh ya, tadi karena itu sayur udah dikasih garam belum, kadang kepikir tuh, aduh itu tadi nanti kunci pintu sebelah mana ya tadi ditaruh, oh iya bener jaket, itu kadang ada tuh, tapi kemudian kita kembali lagi, itu amaran kita kadang ada kurang-kurangnya, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan apa? Berikan pahala yang lebih baik, ya. Man jaa bil istiqamah faqad amal ahsanal amal, barang siapa yang istiqamah maka dia telah beramal dengan amalan yang terbaik, maka dia berhak untuk mendapatkan kehidupan yang baik di dunia maupun di akhirat, ya. Tapi ini keutamaan istiqamah, ya, dan tentunya orang yang istiqamah yang keempat akan wafat dalam kondisi husnul khatimah, ya. Karena ada jaminan bahwasanya orang itu akan diwafatkan sesuai dengan kebiasaannya, gitu loh. Ada orang yang kebiasaannya nyanyi, ya naudzubillah, ada yang wafat dalam kondisi bernyanyi. Iya, sudah ditalkinkan dia tetap nyanyi. Ada orang yang biasa main game. Iya. Sampai di rumah sakit, itu selang itu sudah di mana-mana, masih main game sambil kesakitan. Seseorang akan diwafatkan, ya, dengan kondisi bagaimana ketika dia hidup. Kalau dia hidup dalam kondisi taat, ya seseorang akan diwafatkan dalam kondisi yang seperti itu, ya. Itu termasuk diantara buah atau faedah daripada istiqamah. Kemudian pembahasan berikutnya yaitu al-umur, perkara-perkara yang akan membantu seseorang untuk senantiasa berada di atas istiqamah. Perkara-perkara yang akan menjadikan seseorang berada di atas istiqamah. Yang pertama, yaitu al-istighalu bil ilmi syar'i. Seseorang menyibukkan diri dengan ilmu syar'i, ya. Karena dengan ilmu syar'i seseorang akan mengenal Allah, seseorang akan tahu, ya, bagaimana manusia dan bagaimana tabiat watak manusia yang dia dalam kondisi, ya, dia dalam kondisi terberdaya oleh syaitan, biasanya ditaklukkan oleh hawa nafsu. Maka dengan ilmu syar'i seseorang akan bisa untuk senantiasa berada di istiqamah. Seperti disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, bihi yu'rafullah wa yu'bad. Dengan ilmu maka seseorang akan mengenal Allah dan akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan ilmu seseorang akan berzikir dan mentauhidkan Allah. Dengan ilmu tersebut Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hidayah kepada jalan yang lurus, ya. Jadi ini kunci istiqamah yang pertama, senantiasa menuntut ilmu, ya. Seperti ibu-ibu misalnya selepas Ramadan, ya, tetap duduk di majelis ta'lim, ya. Karena dengan ayat-ayat Al-Qur'an, nasihat-nasihat yang diberikan itu insyaallah akan menjadikan kita hamba yang istiqamah. Terus menerus berada di atas ketaatan. Bahkan orang yang duduk di majelis ilmu seperti ini, ya, akan didoakan ampunan oleh para malaikat, gitu, ya. Jadi sangat luar biasa majelis ilmu bagi kelangsungan istiqamah yang kita dituntut untuk mengerjakannya. Kemudian yang kedua, agar seseorang senantiasa istiqamah, yaitu al-ikhlasu fil ilmi wal amal. Senantiasa ikhlas di dalam menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu, ya. Jadi menuntut ilmu, pastikan tujuan kita adalah untuk meraih keridhaan Allah. Ya, selalu ikhlas di dalam menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu. Karena ilmu itu harus dituntut, ya, karena mengharapkan keridhaan Allah, mengharapkan wajah Allah. Kalau seseorang menuntut sesuatu
yang harusnya dituntut karena mengharapkan keridhaan Allah tapi dituntut karena dunia, maka disebutkan di dalam hadis lam yajid arafal jannah, orang itu tidak akan mendapatkan bau surga. Ya, jadi jangan bahas masuk surga, baunya saja tidak dapat, padahal bau surga itu disebutkan itu bau surga itu tercium sejauh jarak 500 tahun perjalanan itu sudah kecium. Ya, jadi kalau orang nggak cium bau surga, ya udah orang itu tidak akan masuk surga. Pun ketika kita berusaha mengamalkan ilmu, itu juga harus ikhlas. Karena yang bisa menjadikan kita istiqomah itu ya ikhlas. Ketika kita ada orang, nggak ada orang tetap beramal, itu ikhlas. Itu bisa istiqomah. Bedakan dengan orang yang beramal kalau ada manusia. Beramal kalau dilihat orang. Kalau nggak dilihat orang, apakah dia beramal? Enggak. Dia akan tinggalkan amalan tersebut. Karena tujuan dia beramal bukan untuk Allah. Tapi kalau tujuannya untuk Allah, ada orang nggak ada orang, dia tetap akan istiqomah. Ada orang nggak ada orang, dia tetap akan sholat duha. Ada orang nggak ada orang, dia tetap akan menyedekahkan hartanya di jalan Allah. Makanya Allah mengatakan, wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadhartum fa innallaha ya'lamuh. Tidaklah kalian menafkahkan berupa sedekah kalian atau bernazar yang kalian ucapkan, fa innallaha ya'lamu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Cukup sudah. Kalau kita yakin Allah tahu apa yang kita kerjakan, maka kita tidak akan berusaha mendapatkan penilaian dari manusia. Ya, karena kalau hidup sesuai dengan standar manusia itu susah. Ya, kita akan capek sendiri. Tapi kalau kita hidup pokoknya yang penting Allah senang, yang penting mendapatkan ridha Allah, maka insya Allah kita akan bisa istiqomah. Ya, mau ada dia nggak ada dia, tetap misalnya menggunakan hijab syar'i misalnya gitu. Ya, bandingkan kalau ada orang yang pakai hijab karena ada ibu fulanah misalnya, karena masya Allah senior dia atau teman mamah dia gitu ya. Kalau ibu fulanah nggak ada, apakah dia akan menggunakan hijab syar'i? Jawabannya enggak. Dia akan tinggalkan itu. Jadi ikhlas ini adalah poin yang paling penting agar seseorang senantiasa berada di atas keistiqomahan. Kemudian yang ketiga, agar senantiasa istiqamah yaitu as-suhbatu as-salihah. Seseorang senantiasa berkawan dengan orang yang baik. Ya. Lianna suhbatal ahlul ma'asi tudha'aful istiqamah, karena berteman dengan orang yang ahli maksiat itu bisa melemahkan istiqamah. Karena ahli maksiat gak akan senang ketika melihat kita melaksanakan ketaatan. Ya, kadang orang itu digembosin sama temannya sendiri kalau mau beramal. Ya, ngapain sih kok? Tadi kan sudah sedekah, ngapain sedekah lagi? Jangan, nanti dia malas. Oh, Masya Allah ada tuh yang apa? Yang bisikin, yang gembosin, yang melemahkan. Tapi kalau teman kita adalah teman yang soleh, teman yang baik, teman yang salihah, maka insya Allah kita bisa tetap istiqamah. Makanya Allah mengatakan di dalam surah Hud 112 tadi, lanjutannya juga 113, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tadghaw innahu bima ta'maluna basir. Istiqamahlah sebagaimana diperintahkan, dan siapapun yang bertaubat bersamamu, dan janganlah melampaui batas, innahu bima ta'maluna basir, sesungguhnya Allah atas apa-apa yang kalian lakukan Allah Maha melihat. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu, dan janganlah engkau condong ya terhadap orang-orang yang senantiasa berbuat zalim. Jadi di ayat ini ada perintah untuk istiqamah dan juga ada larangan untuk bersama orang-orang yang berbuat zalim. Berarti di sini para ulama memberikan kata kuncinya apa? Ketika kita menghindari orang-orang yang ahli maksiat, berteman dengan orang-orang yang istiqamah, maka kita juga akan mendapatkan keistiqamahan. Ya. Itu yang keberapa? 3. Yang keempat, at-tawassut wal i'tidal, yaitu beramal sesuai dengan porsinya. Ya, sesuai dengan porsinya atau
kemampuan. Ya. La ifrat, tidak berlebih-lebihan. Maksudnya apa? Kita ketika mampu melaksanakan amalan sunnah misalnya, baca Al-Quran misalnya, 1 hari 1 juz, ya sudah, laksanakan seperti itu. Jangan 1 hari pengen 10 juz. Wah, saya Ramadan saya 1 hari saya 5 juz Ustaz. Masa Syawal nggak bisa 5 juz? Nggak akan bisa. Kenapa? Ramadan tadi apa? Sudah Allah Subhanahu wa taala kondisikan. Mustahil kita akan beramal sebagaimana di bulan Ramadan, ya. Ketika kita masuk bulan Dzulqa'dah seperti ini misalnya, kita berusaha, ya yang penting saya 1 hari 1 juz lah, nggak kurang dari itu. Insya Allah itu bagus. Ya, ketimbang kita maksain 1 hari 10 juz, 3 hari khatam, habis itu baca Qurannya Muharram itu nanti. Tahun baru baca Quran. Habis itu lemah dia. Ya, karena kalau kita beramal di luar batas kemampuan kita, justru itu akan melemahkan semangat kita. Rasulullah SAW mengatakan, "Lan yushadad din ahadun illa ghalaba." Tidak ada seseorang yang melaksanakan amalan perkara agama ini ya dalam kondisi berlebihan, memberatkan diri, kecuali dia yang akan keteteran sendiri. Dia akan kewalahan sendiri, kemudian dia akan tinggalkan amalan-amalan tersebut. Bahkan Rasul mengatakan, "Alaikum bima tutiqun." Kalian kalau beramal itu sesuaikan dengan kemampuan kalian, ya. Jadi terus beramal meskipun sedikit enggak apa-apa. Ya, sedekah misalnya 1 hari 1.000, 1 hari 2.000. Itu lebih baik daripada hari ini kita keluarkan 50.000, setelah itu kita enggak sedekah lagi sampai Muharram. Iya. Dan itu termasuk diantara yang bisa mendukung keistiqomahan. Karena kita merasa, ya saya baru kasih 2.000. Saya nggak pernah sedekah 50.000, 2.000 ini adalah andalan saya. Terus kita akan keluarkan. Dan ketika itu Allah akan berikan pahala. Nggak akan berhenti pahala dari Allah kalau kita terus beramal. Tapi begitu kita meninggalkan amal, mungkin dikarenakan kita memberatkan diri kita sebelumnya, maka ketika itu Allah tidak akan memberikan pahala. Ya. Wa hunaka muqawiyatun ukhra lil iman kal iktsari min dzikrillah. Dan termasuk diantaranya yaitu dalam kondisi zikir misalnya, ya. Kemudian mengingat kematian itu juga sangat penting untuk perkara istiqamah. Itu yang keberapa tadi? 4. Yang kelima, ya, yaitu ad-du'a'u, senantiasa berdoa. Dan subhanallah, Allah Subhanahu wa taala telah kondisikan bagaimana setiap hari setidaknya kita minta istiqamah itu 5 kali. Ketika kita melaksanakan salat fardu, kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, ya. Pasti kita baca surat Al-Fatihah dan di dalamnya itu ada doa permintaan agar Allah senantiasa menunjuki kita kepada jalan yang lurus. Fanad'ullaha ta'ala li'anna al-istiqamah was-sabat 'alaiha biyadillah. Ketika kita minta kepada Allah dan kita yakin bahwasanya istiqamah dan keteguhan hati adalah di tangan Allah. Sebagaimana firman Allah, "May yasha'illahu yudlil wa may yasha' yaj'alhu 'ala siratim mustaqim." Al-An'am 39. Siapa yang Allah kehendaki bisa saja Allah sesatkan. Dan siapa yang Allah kehendaki yaj'alhu 'ala siratim mustaqim, Allah akan jadikan dia senantiasa berada di jalan yang lurus. Maka mintalah istiqamah kepada Allah. Doa yang dibaca Rasulullah juga, yang sering dibaca Rasulullah, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Itu terus kita baca. Ya, atau Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana, dan seterusnya. Itu juga istiqamah, doa untuk istiqamah. Atau doa yang kita baca ketika sujud misalnya, Allahumma rzuqni husnul khatimah. Itu juga permohonan kita supaya Allah wafatkan kita dalam kondisi yang baik, ya. Itu yang harus kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu jadi perkara-perkara yang mendukung kita agar senantiasa berada di atas keistiqamahan. Kemudian yang terakhir, perkara-perkara yang dapat menghalangi seseorang dari istiqamah. Nah, ini. Yang pertama, perkara-perkara yang dapat menghalangi seseorang dari istiqamah.
Yang pertama yaitu al-istihanatu bil ma'siyah, meremehkan maksiat. Ya. Meremehkan kemaksiatan. Karena kita nggak boleh meremehkan kemaksiatan. Seseorang yang bermaksiat, maka dia sedang bermaksiat kepada zat yang menciptakannya. Dia sedang bermaksiat kepada zat yang melindunginya. Dia sedang bermaksiat kepada zat yang memberikan kepadanya rizki. Maka ketika dia bermaksiat kepada zat yang seperti itu, ini adalah sesuatu yang besar, sehingga tidak boleh seseorang meremehkan. Rasulullah SAW bersabda, "Iyyakum wa muhqiratiz dzunub." Janganlah kalian meremehkan dosa-dosa. Fa innahunna yajtami'na 'ala ar-rajuli hatta yuhlikannahu. Karena sesungguhnya kemaksiatan jikalau terkumpul di dalam diri seseorang, maka kemaksiatan itu akan membinasakannya, pasti akan membinasakannya. Ya, jadi kalau diremehkan maka dia akan terus mengumpulkan kemaksiatan. Wa qad takallama an dzalika wa ajada ya Ibnu Qayyim fi dzikri atharil ma'asi, dan seperti disebutkan oleh Ibnu Qayyim di dalam kitabnya Al-Jawabul Kafi, ya, bagaimana orang-orang yang meremehkan kemaksiatan maka mereka akan semakin jauh daripada petunjuk Allah Subhanahu wa taala, akan semakin jauh daripada jalan hidayah karena dia berada di atas kemaksiatan dan meremehkan kemaksiatan, ya. Itu yang pertama. Perkara yang menghalangi seseorang untuk istiqamah yaitu al-istihanatu bil ma'siyah, meremehkan kemaksiatan. Yang kedua, ibu-ibu, Bapak, yaitu al-insyighalu bid-dunya 'anil akhirah, menyibukkan diri dengan perkara dunia dari perkara akhirat. Ya, terkadang orang kalau diuji dengan kefakiran kadang istiqamah. Coba deh tokonya langsung berkembang. Gerainya jadi 20. Masya Allah. Ya, kadang kalau nggak kuat dia nggak bisa istiqamah. Yang sebelumnya tokonya cuma 1, luar biasa, sholat 5 waktu di masjid. Tokonya jadi 2, kadang sudah mulai 3 waktu. Zuhur, asar, maghrib. Subuh di mana? Di rumah. Masih capek semalam, pulang sampai malam, Ustaz. Isyaknya di mana? Di toko. Terkadang seseorang itu ketika diberikan dunia dan ketika menyibukkan diri dengan dunia, maka dia akan jauh daripada istiqamah. Makanya kalau kita lihat di dalam Al-Qur'an, dunia itu diibaratkan seperti air, ya, seperti air. Dan seperti disebutkan oleh Al-Imam At-Tabari, bahwasanya kenapa kok dunia itu diibaratkan air di dalam Al-Qur'an? Salah satu di antara hikmahnya, siapapun yang menyibukkan diri atau yang sibuk ya dengan air, misalnya dia dekat dengan air, ya, dunianya itu misalnya dia tukang cuci mobil lah, dia bergelut dengan yang namanya air, pasti dia tidak akan bisa menjadikan dirinya tetap kering, itu nggak mungkin, pasti dia akan basah. Seperti itu juga orang kalau sibuk dengan dunia, susah untuk mengatakan orang ini tidak terfitnah dengan apa? Dunia. Ya, pasti orang ini bisa jadi sedikit atau banyak terfitnah dengan dunia. Dan dunia kalau sedikit, ya, kalau cukup itu tentu akan menjadi sesuatu yang bermanfaat, ya. Tapi kalau dunianya terlalu banyak, ya, bisa jadi ya, tidak kita katakan semua, tapi bisa jadi justru akan menjadi sumber kemudaratan, ya. Seperti itu. Makanya diibaratkan dengan air. Saya kajian 1 jam dikasih air segini, sedikit banyak ini? Sedikit, tapi ini bermanfaat bagi saya. Coba saya disediakan sama panitia air 1 galon, nggak ada manfaatnya, mudarat, ya, nggak bisa diminum, ya. Kalau sedikit, yang penting cukup, itu, ya, itu lebih baik ketimbang banyak tapi melalaikan. Rasulullah mengatakan, mal faqra akhsha alaikum, aku tidak khawatir kalian, ya, berada dalam kondisi fakir, walakin akhsha alaikum an tubsatad dunya alaikum kama busitat ala man kana qablakum. Namun aku khawatir, kata Rasulullah, ketika dunia itu dibentangkan untuk kalian
Sebagaimana dunia itu dibentangkan untuk orang-orang sebelum kalian, fatanafasuha kama tanafasuha, maka kalian akan berlomba-lomba di dalam perkara dunia sebagaimana orang-orang sebelum kalian melakukannya, wa tuhlikakum kama ahlakathum, maka dunia itu akan membinasakan kalian sebagaimana dunia itu membinasakan mereka. Nah, jadi sudah ada contohnya. Sudah ada contohnya. Orang-orang sebelum kita yang mereka itu binasa karena dunia, seperti Qarun, seperti kaum Ad, kaum Tsamud, ya dunianya Masya Allah. Tapi justru dunia itu yang menjadikan mereka binasa. Ya. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, yang menjadikan seseorang itu jauh daripada istiqamah, yaitu as-suhbatus sayyi, ya, teman yang buruk. Seperti yang kita sebutkan tadi, kebalikannya kalau orang pengen istiqamah harus berteman dengan orang yang baik, maka ketika dia berteman dengan orang yang buruk, maka dia akan terhindar daripada istiqamah. Ya. Sebenarnya masih banyak yang lain, seperti ya seseorang terlalu menyibukkan diri dengan perkara-perkara yang mubah. Terlalu menyibukkan diri dengan perkara-perkara yang mubah. Contohnya, misalnya makan sate, hukumnya apa, Bu? Mubah. Tapi makan sate itu harus ke Tegal dulu. Contohnya gitu ya. Makan wedang ronde, hukumnya apa, Bu? Mubah. Tapi harus ke Ta'awun dulu. Kalau dia sibuk dengan yang kayak gini, nggak bisa istiqamah. Ya. Banyak contoh-contoh yang seperti itu yang bisa menjadikan seseorang itu jauh daripada istiqamah. Baik ya. Jazakumullah khairan, ini yang dapat kami sampaikan. Kajian perdana setelah Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan keistiqamahan kepada kita setelah bulan Ramadan, dan ini adalah bulan-bulan haram di hadapan kita. Semoga Allah memberikan kepada kita kemampuan untuk dapat memanfaatkan bulan-bulan haram tersebut. Amin ya rabbal alamin. Baik ibu-ibu, ada yang mau ditanyakan? Kami persilahkan. Tafadhol. Baik, cukup ya. Jazakumullah khairan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung Al-Hujjah untuk punya tempat dakwah. Salurkan wakaf lahan melalui Bank Syariah Indonesia. Nomor rekening 7796001377 atas nama Al-Hujjah Dakwah Islamiyah dengan memberikan kode 300 di belakangnya. Contoh, Rp 10.300.000, syukron, wa jazakumullah khair.